Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kudratullah Sarjana Sastra, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini kami akan mengadakan atau melaksanakan UKIM di SMP ABBS Surakarta. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar beneran gitu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita akan belajar IPS lagi. Tapi sebelumnya kita awali dulu dengan berdoa seperti yang mimpin ya. Let's pray together. Oke, selesai. Nah, nanti kita akan belajar tentang lingkungan sekitar. Tapi sebelumnya, Mister pengen ngecek dulu meja kalian, ya. Mohon mejanya dirapikan, ya. Kalau ada itu wadah air, bisa ditaruh di bawah mungkin, ditaruh di bawah aja, biar lebih rapi, ya. Nah, di bawah kursi kalian bisa. Kemudian semuanya sudah berangkat. Hari ini berangkat semua? Ada berapa orang yang tidak berangkat? Dua orang tidak berangkat. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk materi. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita akan menggelorakan semangatnya dulu. Ya, seperti biasa itu. Semangat pagi, begitu ya. Silahkan nanti kalian jawab dengan semangat pagi. Kemudian nanti kalian jawabnya gimana? Pagi, luar biasa, gitu ya, luar biasa. Pagi, luar biasa. Baik, kita mulai. Semangat pagi, luar biasa, baik, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang IPS. Materinya lingkungan sekitar. Nah, kita akan masuk ke materi tentang pencemaran lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian nanti akan mampu menganalisis dampak interaksi manusia dengan alam setelah belajar materi ini. Kemudian setelah itu kalian juga mampu berinteraksi dengan alam sesuai dengan ilmu yang sudah kalian peroleh dengan memperhatikan aspek kelestarian secara kontinu. Ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, apakah ada yang sudah mengenal? Pasti kalian sudah pernah mendengar arti kata polusi ya. Apa itu polusi? Apa itu polusi? Bukan polisi ya, polusi. Apa polusi? Siapa yang bisa jawab polusi? Ditunjuk? Boleh jawab, boleh sambil baca, boleh. Ya, silakan. Polusi adalah masuknya bahan berbahaya ke dalam lingkungan. Bahan-bahan berbahaya ini disebut polutan. Ya, bagus sekali. Itu dia polusi. Nah, kemudian yang kedua, ada yang sudah mengetahui macam-macam polusi. Ada beberapa macam polusi di sekitar kita. Nah, apa aja tuh? Polusi apa aja yang ada di sekitar kita? Udara, air, tanah. 3. Sebenarnya ada juga lah pencemaran suara, pencemaran zat. Tapi yang terutama memang 3 itu tadi. Udara, air, dan tanah. Baik, mari kita lihat video tentang pencemaran. Nah, nanti Mister harap kalian mencermati video yang ditampilkan. Kemudian kalian boleh catat beberapa poin intinya. Beberapa poin ini, karena itu nanti akan dijadikan bahan untuk LKPD di bagian belakang pembelajaran. Gitu ya. Baik, sebentar. Selanjutnya pencemaran tanah. Pencemaran tanah Sampah ternyata masih saja menjadi polemik. Perilaku membuang sampah sepertinya masih banyak ditemui di Indonesia. Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. dan pabrik mencemari lingkungan sampah. Koresponden lingkungan setiap hari hanya untuk pemerintah bisa melakukan tanpa memikirkan efek
buruknya lingkungan di sekitar kita semakin memprihatinkan. Semakin banyak bagian dari lingkungan yang tercemar, baik karena adanya aktivitas berat seperti aktivitas industri maupun limbah rumah tangga, karena masih banyak dari kita yang membuang sampah sembarangan. Tapi penasaran gak sih, apa sebenarnya pencemaran lingkungan? Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Quick agar kalian mendapatkan update video pembelajaran. Itu tadi beberapa jenis pencemaran yang ada di sekitar kita, dari pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran cahaya, pencemaran suara, gitu kan. Salah satunya kalau pencemaran cahaya itu, kalau kita sebagai umat Islam itu sangat terasa ketika kalau waktu subuh itu kan mulai waktu subuh itu diawali dengan apa? Azan itu berdasarkan apa? Muadzin azan itu berdasarkan apa kalau orang Islam itu? Subuh itu, muadzin subuh itu. Ayo, ada yang tahu nggak? Muadzin subuh itu kan nggak dulu kan nggak ada jam. Zaman dulu zaman Rasulullah itu kan nggak ada jam. Tapi lihat apa? Lihat terbitnya fajar menyingsing yang berupa garis putih di ufuk timur. Tapi sekarang mau lihat itu bisa nggak? Susah. Kalau kita di perkotaan susah banget, nggak bisa. Karena sudah mulai banyak cahaya. Bahkan kita lihat benda-benda langit pun agak susah. Itu salah satu pencemaran cahaya. Nah, kalau pencemaran yang lain itu pasti lebih terasa. Pencemaran tanah, pencemaran udara, dan sebagainya. Baik, itu tadi beberapa hal. Nah, sekarang kita beralih ke yang lebih dekat. Ke lingkungan di sekitar kita, di Solo dan sekitarnya. Di situ juga ada pencemaran. Apa pencemaran itu? Kita lihat ya. Pencemaran yang ini adalah, oke, mudah-mudahan sinyalnya enggak. Saya Glenis Oktario masih menemani Anda di Kompas Pagi. Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah tercemar limbah ciu dan teks. Oke, limbah ciu. Tahu ciu? Enggak tahu. Bahan dasar pembuatan miras. Dan di Sukoharjo itu ada sebuah daerah namanya Polokarto. Ada yang daerah dari Polokarto sini? Nggak ada. Yang dekat-dekat Polokarto mungkin. Itu di situ ada sebuah kampung, penghuninya atau masyarakat di situ produsen ciu. Nah, makanya di sana ada jalan ciu. Nah, itu jalan ciu. Jadi produsen ciu di situ semua. Itu bahan dasar pembuatan miras. Dan limbahnya dibuang ke Bengawan Solo. Sampai berakibat pada kualitas air yang sangat menurun di Bengawan Solo, khususnya di daerah Semanggi yang dilewati aliran air itu. Dari air sungai yang dimurnikan di PDAM itu. Nah, kalau airnya terkontaminasi seperti itu, maka PDAM pun tidak berani untuk menggunakan air tersebut. Nah, tapi ini kasus lama ya, bukan yang baru-baru ini sudah beberapa tahun yang lalu. Ini sebagai contoh kasus saja bahwasanya pencemaran yang terjadi di sekitar kita itu bisa sangat mempengaruhi kehidupan kita. Bahkan mempengaruhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia, ya. Baik. Setelah ini kita akan coba diskusikan bersama. Kita akan coba kerjakan bersama beberapa masalah yang terkait dengan pencemaran lingkungan itu tadi. Kita kerjakan bersama-sama. Seperti biasa kita akan kerjakan dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, kemudian nanti kita akan coba presentasikan, gitu ya. Kita akan coba presentasikan. Baik, nah ini masing-masing dapat satu kertas yang berisi tentang permasalahan tentang pencemaran. Nanti bisa kalian diskusikan bersama. Silakan bisa ditulis kelompok itu juga ada nih. LKPD grup 1 berarti kelompok 1, LKPD grup 2 kelompok 2 dan seterusnya. Nah, nomor aja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 yang ini. Kelompok 4. Kelompok 4, kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2. Ya, bisa diisi dengan
identitasnya dulu, kemudian permasalahan-permasalahan yang ada di situ. Ya, mulai dari nomor 1. Nomor 1 semua pertanyaannya sama. Jadi semua kelompok punya pertanyaan sama di nomor 1. Menggunakan bantuan tongkat Harry Potter untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKPD. Silakan nanti yang mendapatkan tuah ya, memegang tongkat ini, maka dia akan harus menjawab ya. Dia yang menjawab pertanyaan yang ada di kertas kalian. Ya, ini namanya talking stick. Ya. Tongkat yang bisa membuat kalian berbicara ini, talking stick. Oke, siap? Dimulai dari kelompok mana nanti? Sini. Ini agak jauh nih ya jaraknya ya, nggak apa-apa ya? Nanti sini. Oh, 1 mana 1? 1, 2 mana? 3? Oh, berarti dari sini. Sini, sana, sini ya. Kejauhan. Nggak apa-apa, tapi jangan dilempar ya. Benjol nanti kalau dilempar ya. Dan yang sportif ya, sportif. Jadi pegangnya ya langsung ditaruh biasa gitu. Jangan ditahan dulu. Gitu bisa ya. Jangan juga dilempar. Gitu jangan ya. Oke, kita mulai. Balonku ada 5. Siapa? Oke. Siapa yang pakai terakhir? Aisyah mana Aisyah? Ranjau. Oke. Silakan dibaca nomor 1 pertanyaannya. Kemudian jawaban kelompokmu apa? Ada banyak penyebab pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Diskusikan bersama kelompokmu dan sebutkan paling tidak 4 faktor pencemaran lingkungan. Ya. Oke. Jawabannya tadi berarti ada 4. Pertambahan penduduk, polutan dalam jumlah besar, limbah pabrik yang dibuang sembarangan, masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Oke, ini jawaban kelompok 1 ya. Kelompok 2 ya. Baik, nanti kita lihat jawaban kelompok yang lain di nomor yang sama. Oke, masih di nomor yang sama. Jadi kita nanti akan membandingkan jawaban antar kelompok seperti apa. Baik, kita mulai lagi. Dilempar.
meletus balon hijau dor. Ya. Silakan diambil. Udah, stop ya. Berarti dia. Namanya siapa? Mbak siapa? Hah. Ketika bunyi dor, maka yang pegang tongkat yang menjawab. Silakan dibaca nomor 1. Sebentar. Nomor 1 ya. Oke, mana tongkatnya? Silakan. Ya, santai, tongkatnya santai tapi jangan ditahan lama-lama gitu. Iya. Ya, Mbak. Siapa namanya? Siapa? Ini Mbak siapa namanya? Tadi udah. Sebelahnya berarti sebelahnya. Nomor 2. Ya udah lama-lama kita juga lama-lamain aja. Bagaimana pencemaran air di sekitar kalian? Sebutkan 2 contoh yang kalian temukan. Pembuangan limbah dalam jumlah besar ke sungai dan pembuangan limbah hiu ke sungai. Oke, sudah. Ada berapa? Jawabannya 2 contoh ya. 2 contoh. Oke, sekarang yang B. Karena solusi kalian untuk menangani polusi udara yang terjadi, menggunakan kendaraan umum, mengurangi penggunaan rokok, di dalam membakar sampah sembarangan. Oke. Ya udah kita main nanti. Tidak menggunakan pupuk kimia. Oke, 1 aja ya berarti. Ya, setelah belajar tadi pastinya kalian dapat sesuatu yang baru, entah itu yang sudah kalian dapat sebelumnya, tapi pasti kalian dapat sesuatu yang bermanfaat mudah-mudahan. Nah, beberapa hal yang bisa kita evaluasi dari materi ini tadi. Jadi, pencemaran berarti bisa disebabkan oleh beberapa hal. Apa saja tadi? 1. Limbah atau apa tadi istilahnya? Polusi atau polutan? Polutan. Oke, apa lagi? Disebabkan oleh apa lagi? Pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali. Yes. Kemudian buang sampah sembarangan. Yes, apa lagi? Apa? Buang manusia. Apa tadi? Ya, ada sampah, ada asap pabrik, pakai bahan kimia yang tidak terkontrol dan sebagainya. Baik, kemudian kerugian atau efek negatif dari pencemaran. Apa saja tadi? Menyebabkan apa saja? 1, kalau air sungai tercemar maka nanti tadi efeknya sampai ke PDAM, berarti nanti harus apa tadi? Susah mandi, bisa. Nanti airnya tercemar, kemudian apa lagi? Air minumnya bagaimana kira-kira? Oke, terkontaminasi. Oke, kemudian kalau polusi udara, efeknya kemana?
Pernafasan. Ya, sakit apa kalau pernafasan itu? Ya, infeksi saluran pernafasan atas, ISPA, ya kan? ISPA. Ya. Kemudian sesak nafas, kemudian ke asma dan sebagainya. Dan sebagainya. Baik. Demikian pelajaran kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Mister sampaikan terima kasih. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih.